Good morning students, how are you today? So, hari ini kita sudah memasuki subtema 4, pembelajaran 5 dari tema 4. Wah, tidak terasa sebentar lagi materi kita akan habis anak-anak. Jadi, tetap semangat belajar karena ujian akhir semester sudah di depan mata. So, hari ini kita akan mempelajari ke pembelajaran 5. Jadi anak-anak silakan buka bukunya halaman 187. Yuk kita baca sama-sama mengenai pembelajaran 5. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Nah, bisa dilihat di situ ada gambar mereka sedang kerja bakti ya, Nak. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, jadi di sekitar rumah kalian ada taman tidak? Biasanya warga di sana sama-sama membersihkannya enggak ya? Pasti bergotong royong juga nih. Nah, mari kita baca percakapan berikut. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Terus ibu menjawab, kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Nah, jadi anak-anak sekarang kalian tahu ya kenapa terkadang di setiap taman ada dua tempat sampah yang bersebelahan. Nah, jadi salah satu tempat sampah itu digunakan untuk membuang sampah yang dapat didaur ulang, sementara yang satu lagi untuk tempat sampah yang tidak dapat didaur ulang. Jadi kemarin sudah Miss ceritakan ada sampah organik dan ada sampah non-organik atau anorganik. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang bisa didaur ulang, biasanya dibuat menjadi pupuk, kemudian diolah kembali. Nah, sampah non-organik biasanya sampah yang berbentuk plastik, botol, dan sebagainya. Nah, apa isi percakapan Dayu dan Ibu anak-anak? Nah, mereka membicarakan mengenai manfaat kerja bakti nih, ya kan? Nah, lalu kita lanjut. Apa sih keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Nah, tadi Ibu menjawab bahwa dengan adanya kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai dan tercipta kerjasama. Lalu, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ayo anak-anak, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di tempat tinggal kamu? Ya, kemungkinan pernah ya ikut sama mama sama papa. Lalu, apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Nah, karena kalian anak-anak, mungkin banyak yang bisa kalian lakukan. Contohnya, membantu menyediakan air minum atau makanan, ya kan? Lalu apa yang terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Tentu saja taman akan kotor, rusak, dan tidak nyaman bermain di sana ya anak-anak. Nah, sekarang lihat di halaman berikutnya, halaman 190. Ayo kita temukan tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Contohnya number 1, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ayo kita temukan. Kemudian ada lagi suatu proses menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Itulah dia apa, Nak? Daur ulang, ya kan? Kemudian kita lihat number 1, suatu pekerjaan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu adalah contohnya adalah kerja bakti. Makna kata dari kerja bakti. Nah, yang number 2 sudah dijawab, ya kan? Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru itu adalah daur ulang. Oke.
Ya kan, sudah dijawab di situ. Lalu kita cari number 3, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Kira-kira apa ya anak-anak jawabannya? Nah, ada di situ tata kota. Nah, itu dia. Yuk kita baca bersama halaman 191 mengenai perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Nah, anak-anak, tahukah kamu bagaimana cara membersihkan taman kota? Cara menjaga kebersihan taman kota, anak-anak? Ya, tentu saja dengan tidak membuang sampah sembarangan saat kalian berekreasi, lalu tidak merusak tanaman yang ada di sekitarnya, ya kan? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Nah, coba kita lihat di gambar tersebut, para warga sedang bersama-sama membersihkan dan merapikan taman kota. Nah, jadi Miss akan beritahukan cara menjaga kebersihan taman kota anak-anak. Nah, yang pertama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat ya. Lalu yang kedua, tidak merusak tanaman di sekitar taman. Kemudian, kan di setiap tempat ada aturan. Nah, ikuti aturan yang ada. Lalu number 4, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar taman tentunya. Nah, anak-anak, kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama dengan orang lain? Nah, coba dilihat. Di situ ada gambar orang yang sedang bermusyawarah dan juga sholat berjamaah anak-anak. Itu merupakan contoh sikap mau hidup bersama dengan orang lain. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkunganmu? Nah, banyak ya anak-anak contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Yang pertama tentu saja kerja bakti, yang kedua tentu bermusyawarah, ya kan? Baru merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, mengadakan ronda malam, membantu tetangga yang membutuhkan, lalu beribadah bersama sesuai agamanya masing-masing, merupakan contoh dari mau hidup bersama anak-anak. Nah, jadi apakah kalian pernah pergi beribadah bersama tetangga dan teman-teman kalian? Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Nah, ini boleh dicatat ya anak-anak. Nah, yang pertama mendahulukan kepentingan umum, lalu hidup rukun, saling menolong, saling menghormati dan menghargai dengan tetangga, lalu tidak memilih-milih tetangga, dan tentu saja hidup rukun antara satu sama lain, ya kan anak-anak? Alright kids, so that's all for today and I hope you enjoy all the lesson and don't forget tetap membahas PBT kita ya anak-anak, karena ujian tinggal di depan mata nih. Semua harus berpacu supaya bisa jadi juara ya. Oke, bye-bye.